Assalamualaikum, hai semuanya, selamat datang kembali di channelnya Miss Queen. Di video kali ini saya mau berbagi resep ide jualan atau ide usaha. Cara membuat kuping gajah tanpa telur sangat ekonomis dan cara bikinnya juga gampang banget. Sebelum lanjut ke cara pembuatannya, jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan ide jualan atau ide usaha lainnya dari channel ini. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke cara pembuatannya. Jangan lupa simak videonya sampai selesai dan jangan di skip-skip ya. Langkah pertama, siapkan wadah dan juga saringan atau ayakan seperti ini. Kemudian ayak atau saring tepung terigu protein sedang atau boleh juga menggunakan tepung terigu yang curah sebanyak 300 gram. 15 gram tepung maizena, 60 gram gula halus. Boleh juga menggunakan gula pasir atau gula putih yang sebelumnya sudah dihaluskan terlebih dahulu. Tujuan bahan kering diayak terlebih dahulu supaya tidak ada bahan kering yang bergerindil atau yang menggumpal. Tambahkan juga 1 saset atau 1 bungkus susu bubuk, saya menggunakan Denko ya. Setengah sendok teh garam. Kemudian aduk sampai semua bahan tercampur dengan merata. Setelah bahan kering sudah tercampur rata, tambahkan 50 gram mentega atau margarin. Campurkan mentega dengan bahan kering dengan cara diaduk menggunakan tangan seperti ini ya. Pastikan tangan teman-teman di rumah sudah cuci tangan sebelumnya dan pastikan juga bersih ya. Setelah margarin sudah tercampur dengan merata, kemudian tambahkan 100 ml santan. Masukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit seperti ini ya. Untuk santannya saya menggunakan kara instan yang ditambahkan air hingga takarannya mencapai 100 ml. Tambahkan juga setengah sendok teh vanili cair. Kemudian aduk atau uleni sampai adonan benar-benar kalis ya. Setelah adonan sudah kalis seperti ini, kemudian adonannya dibagi 2 sama rata ya. Atau bisa juga ditimbang terlebih dahulu ya agar ukuran atau timbangannya sama rata. Untuk adonan yang pertama saya mau kasih coklat bubuk sebanyak 20 gram. Untuk takaran airnya teman-teman boleh disesuaikan aja ya atau dikira-kira aja, jangan terlalu encer ataupun jangan juga terlalu kental ya. Aduk sampai coklatnya larut. Setelah coklatnya sudah larut, kemudian masukkan ke dalam adonan. Kemudian aduk atau uleni sampai semua coklat dan adonannya tercampur dengan merata ya. Setelah sudah tercampur seperti ini, kemudian ini bagi menjadi 4 sama rata ya. Untuk ukurannya teman-teman boleh timbang terlebih dahulu agar ukurannya sama ya. Kemudian ini sisihkan terlebih dahulu. Untuk adonan yang kedua ini tidak saya tambahkan apa-apa dan ini juga sama ya, dibagi menjadi 4 bagian sama rata. Untuk langkah selanjutnya, siapkan meja kerja dengan dialasi plastik seperti ini. Kemudian ambil 1 adonan dan jangan lupa dirata-ratakan terlebih dahulu seperti ini ya. Lalu tutup kembali dengan plastik. Setelah ditutup dengan plastik seperti ini, kemudian ini pipihkan dengan cara di rolling pin. Kalaupun tidak ada rolling pin, teman-teman bisa menggunakan botol bekas ataupun gelas ya.
Setelah adonan sudah pipih seperti ini, kemudian ini sisihkan terlebih dahulu. Untuk adonan yang rasa coklatnya juga sama ya, kita pipihkan juga, dan untuk ketebalannya teman-teman boleh sesuaikan dengan selera teman-teman di rumah. Setelah adonan yang rasa coklat sudah pipih seperti ini, kemudian buka tutup plastiknya dan tumpuk dengan adonan yang sebelumnya sudah dipipihkan tadi. Tumpuk atau taruh di atasnya dan dirapih-rapihkan atau dirata-ratakan seperti ini ya. Setelah sudah ditaruh di atasnya atau sudah ditumpuk seperti ini, kemudian ini rolling pin kembali atau pipihkan kembali ya. Setelah sudah dipipihkan kembali, kemudian ambil plastik bagian atasnya dan ratakan sisinya atau dipotong supaya tampilannya lebih rapi. Untuk potongan sisinya ini masih bisa kita pipihkan kembali agar adonannya tidak ada yang terbuang ya. Setelah adonan sudah rapi seperti ini, kemudian tutup kembali dengan plastik dan rolling pin kembali sampai adonan benar-benar tipis ya. Setelah adonan sudah tipis seperti ini, kemudian olesi dengan air supaya merekat ya nanti pas digulungnya. Olesi bagian atasnya sampai merata ya. Setelah sudah diolesi dengan air, kemudian gulung secara perlahan sambil ditekan-tekan seperti ini ya. Potong sisi kanan dan sisi kirinya. Kemudian bungkus dengan plastik seperti ini. Lakukan hal yang sama pada semua adonan sampai adonan selesai atau sampai adonan habis ya. Ini hasil semuanya yang saya bentuk, hasilnya jadi sebanyak ini ya. Untuk yang ini hasilnya rapi banget ya, tampilannya juga cantik. Dan ini hasil sisiran tadi atau buangan tadi sudah saya pipihkan, dan ini kita bekukan terlebih dahulu ya. Ini sudah saya bekukan selama 2 jam lebih. Kemudian ini kita iris langsung ya. Siapkan talenan dan ambil 1 bungkus adonan. Ini harus langsung diiris ya, karena kalau didiamkan terlalu lama ini akan lembek kembali. Iris menggunakan cutter agar hasilnya lebih tipis ya. Setelah adonan sudah diiris semuanya, ini sudah siap kita goreng. Goreng dengan minyak panas menggunakan api kecil. Setelah sudah dimasukkan ke dalam wajan, ini jangan langsung dibolak-balik ya, tunggu hingga kokoh dulu seperti ini, agar adonannya tidak mudah hancur. Goreng hingga warnanya sampai kuning keemasan. Setelah warnanya sudah menjadi kuning keemasan seperti ini tandanya sudah matang dan sudah siap diangkat. Kemudian kita tiriskan. Goreng semua adonan sampai selesai atau sampai habis ya. Ini hasilnya yang sudah saya goreng semuanya, hasilnya jadi sebanyak ini ya.
Untuk teksturnya ini sangat renyah banget ya, dan ini juga tanpa telur tapi bisa serenyah ini. Cocok banget buat dijadikan ide jualan ataupun ide usaha temen-temen di rumah, karena ini modalnya sangat ekonomis banget dan cara bikinnya juga sangat mudah sekali. Kalau untuk dijual, temen-temen bisa timbang terlebih dahulu ya, dan untuk harga jualnya temen-temen boleh sesuaikan dengan daerah temen-temen masing-masing ataupun dengan modalnya. Selain cocok buat dijadikan ide jualan ataupun ide usaha, cemilan ini ataupun kue kuping gajah ini juga cocok buat dijadikan bahan suguhan ketika lebaran nanti. Karena sebentar lagi menjelang bulan puasa atau bulan Ramadan, jadi bisa untuk isian toples saat lebaran. Pokoknya teman-teman di rumah wajib coba resep kue kuping gajah ini, karena rasanya juga enak banget. Sekian dulu ide jualan atau ide usaha dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga channel ini bisa menginspirasi teman-teman di rumah yang mau memulai usaha atau yang mau memulai berjualan. Selamat mencoba dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.